Rasul kemudian bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, kalau pengen aib kita ditutup pada hari kiamat, salah satunya adalah tutup aib saudara kita. Bahasa singkatnya ojo hobi ngerasani. Nah, karena kalau sudah hobi ngerasani itu biasanya akan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dan ini di dalam agama kita dilarang. Caranya Pak? Pripun? Caranya supaya tidak lebih ngerasani. Balik karo kumpul-kumpul itu biasanya bicara yang biasa-biasa, lama-lama tidak terlalu. Baik. Ini ada pertanyaan, caranya gimana? Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau sudah terlanjur nimbrung biasanya nyetrum. Ya? Ya. Jadi kalau sudah terlanjur nimbrung biasanya nyetrum. Nah, perintahnya adalah menutup aib. Nah, kalau tidak bisa diam, lebih baik tinggalkan tempat itu. Kata Nabi, kata Al-Quran, kalau dalam situasi kemungkaran, perintahnya adalah fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Artinya salah satu caranya adalah menghindari majelis yang di situ sedang orang membuka aib. Tapi mengingatkan lebih baik kalau berani. Nek rawani yo, ya. Kalau tidak berani yo pamitan. Jadi tinggal pamitan saja. Ada banyak kegiatan di rumah. Lek tak pamit sih, lah ngapa? Dinteni bojoku misalnya. Boleh ndak? Boleh saja, wong bojone nang omah yo ngenteni kok. Ngenteni mboten biasane, Pak? Ya, nek pulang telat di telepon mboten? Digoleki. Teng cakruk. Kok mah teng cakruk? Baik. Intinya di sini anjuran untuk menutup aib saudaranya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yasturuhu fid dunya wal akhirah, akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wa hadza laisa ala itlaqihi, dan ini sifatnya tidak mutlak. Kenapa? Fahunaka nususun, karena di sana ada nas-nas tadullu ala annahu ghairu mutlak, bahwasanya ini tidak mutlak. Jadi tidak mutlak aib itu mesti ditutup. Tidak mutlak aib itu mesti ditutup. Fasatru qad yakunu ma'muran. Kadang-kadang menutup aib itu adalah perkara yang diperintahkan. Bahkan dia juga mahmudan, perkara yang terpuji. Wa qad yakunu haraman, dan kadang-kadang menutup aib itu juga hukumnya haram. Kenapa? Karena justru membahayakan bagi orang lain. Ada orang hobinya nyolongan. Nah, kamangkano pendak ngontrak kuwi kiwa tengene entek-entekan. Nah, kita sudah tahu. Maka dalam situasi ini kita diam saja, menyembunyikan, atau ngasih tahu tetangganya. Nah, kalau diam saja, berarti kita membiarkan kemungkaran. Nah, dopiak duite hilang. Yang dikambing hitamkan apa? Tuyul. Ya. Padahal bisa kita ngasih tahu, hati-hati dengan apa? Warga baru yang ngontrak. Kenapa? Pengalaman sebelumnya opo-opo do hilang. Nah, untuk apa? Waspada. Setiap tinggalkan kamar pastikan di
kunci misalnya. Maka dalam hal ini menutup aib itu statusnya mutlak napa mboten? Tidak. Artinya kalau memang ada keperluan, aib itu boleh dibuka. Demikian pula ketika ada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, tukang palak di pojok kampung. Kita sudah tahu kalau di situ ada tukang palak, biasanya nasi malak. Maka boleh kita ngasih tahu yang lewat, jangan lewat sana, ada tukang palak. Tukang palaknya lagi beraksi. Jangan disembunyikan, nutup aib, biarin saja. Nanti temannya jadi korban. Jadi ya, misalnya ada tilang terus kita mau beritahu sana ada tilang. Ini ada yang tanya, bagaimana hukumnya memberitahu kalau di sana ada tilang? Ya boleh-boleh saja. Dalam rangka apa? Biar surat-suratnya dilengkapi ya. Biar tertib berlalu lintas. Nah, sampaikan di Palbapang ada tilang. Jangan lupa suratnya dikompliti, helmnya dipakai misalnya. Boleh enggak? Boleh dalam rangka menegakkan aturan. Biasanya enggak seperti itu. Pripun biasanya? Pindah lewat sana aja. Oh gitu. Nggak bisa surat-suratnya enggak. Pindah. Oh gitu. Tahu balik. Ya. Berarti itu budaya tidak taat aturan. Memang dari awal budayanya sudah melanggar aturan. Saya pribadi itu sejak waktu kecelakaan, saya pernah kecelakaan, naik sepeda motor jatuh karena aspalnya dikeruk. Begitu jatuh, motornya guling-guling, saya juga guling-guling. Kemudian kepala saya bentur tumpukan material. Karena di situ pas dikeruk mau di aspal itu kan ada tumpukan material. Nah, alhamdulillah helmnya pecah. Bukan kepalanya yang pecah. Jadi alhamdulillah helmnya pecah. Prek. Yang pecah helmnya, tapi gabusnya itu enggak, gabusnya enggak pecah. Maka sejak saat itu saya kalau bepergian apa meneh lunyu seperti ini, meskipun cuma ke warung, saya pakai helm. Meskipun jaraknya mungkin hanya 300 meter atau 500 meter, saya pakai helm. Jadi bukan karena takut tilang, bukan. Tapi karena memang fungsi dari helm. Nah, jadi memang fungsi dari helm. Saya memakai helm karena memang memahami fungsinya, bukan karena takut tilang. Sehingga saya sering seperti ke sini, saya selalu pakai helm. Nah, padahal kan dekat. Nah, dan tidak ada tilang di sini, tidak ada polisi, bukan jalur tilang. Tapi saya selalu pakai helm. Nah, jadi apa? Karena ada pengalaman tadi. Pernah merasakan apa? Kepalanya bentur material. Rasanya mumet, celeng-celengan, gelier. Ada rambu-rambunya enggak? Ya? Ada rambu-rambunya enggak? Itu karena ada petugasnya enggak? Itu tengah malam. Walau alam ada rambu-rambunya atau tidak, tapi karena memang lampu penerangan di situ pas mati. Dan lampu sepeda motor saya itu warnanya bukan putih, kuning, remang-remang. Maklum motor tua, motor jadi tidak terlalu terang. Ditambah saya sendiri silinder, jadi lumayan rodok banter. Tahu-tahu turun dari aspal dikeruk itu, ngogel-ngogel begitu, jatuh, gelundung, prak, wis rakaruan merem gitu, melek tek. Oh, kok pecah? Tapi alhamdulillah yang pecah cuman plastiknya. Yang itu warna putihnya itu apa namanya? Gabusnya itu tidak pecah. Gabusnya tidak pecah.
Jadi masih aman. Alhamdulillah. Yang pecah helmnya. Baik, lanjut nggih. Intinya kita dianjurkan menutup aib seorang muslim. Termasuk tadi menutup aib di sini sifatnya tidak mutlak. Contoh, menghindarkan orang dari kejahatannya. Termasuk juga dalam rangka untuk mencari keadilan di depan hakim. Nah, itu tidak mesti ditutup aibnya. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Ditanya hakim, kenapa Anda minta cerai kepada suami? Aibnya dibuka enggak sama istrinya di depan hakim? Dia tidak pernah ngasih nafkah. Aib bukan? Aib. Nah, kenapa kalau cuma alasan itu? Bukankah Anda sudah mampu? Ada yang lain Pak Hakim. Nah, apa yang lainnya misalnya? Ya, kata-katanya kasar. Nah, aib bukan? Aib. Bukankah bisa dibenahi? Ada lagi Pak Hakim, kalau subuh sering tidak sholat misalnya. Berarti buka aib apa enggak? Buka aib. Boleh enggak? Boleh. Di depan hakim. Masa ditanya hakim, sama hakim ditanya, kenapa menggugat cerai? Maaf Pak Hakim, kalau saya ngomong takut ghibah. Lah kenapa kamu mau cerai? Rahasia Pak Hakim. Apa yang terjadi nanti? Saya harap saudara terangkan sejelas-jelasnya kenapa Anda menuntut cerai. Maaf Pak Hakim, saya sebagai istri yang solihah, saya tidak akan menjelaskan pertanyaan hakim karena itu akan menjatuhkan nama baik keluarga saya. Kira-kira hakimnya bingung apa enggak? Gimana? Enggak usah jadi aja gitu kan. Jadi itu boleh dibuka karena memang hakimnya supaya bisa melihat dengan jernih. Nah, ada lagi enggak? Minta fatwa sama guru ngaji. Nah, jadi minta fatwa sama guru ngaji. Itu kadang buka aib. Ustadz, saya tanya kemarin, ada seorang suami marah-marah. Ustadznya bisa ngerti nek gue bojone dhewe. Lalu dia bilang, kamu saya talak 3. Sebagai seorang istri, itu masih boleh enggak kumpul sama suami? Buka aib enggak itu istrinya? Buka aib. Tapi kalau enggak buka aib, gimana cara tanyanya? Ya, meskipun sudah menggunakan nama orang ketiga, yang namanya perempuan itu pasti dibarengi curhat. Nah, ketika tanya, tadi, karena kemudian tanya juga kan ustadznya, kenapa sampai terjadi begitu? Lah kemarin suami, akhirnya kan malah ngomong suami ini dia. Tadi bilang sudah suaminya orang lain. Tapi akhirnya terpancing ngomong suaminya sendiri. Nah, jadi ini dalam rangka untuk mencari kepastian hukum secara agama. Boleh enggak? Boleh. Intinya anjuran bagi kita secara umum untuk menutup aib sesama muslim. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Intinya aib wajib ditutup, ojo dibuka. Meskipun kepada orang yang dekat sekalipun. Meskipun jenengan bilang ojo ngomong karo sopo-sopo, itu tidak usah dibuka. Nah, kecuali tadi di depan hakim atau di depan penguasa yang punya kewenangan. Kalau penguasa yang tidak punya kewenangan tidak usah diwaduli. Nanti jadinya cuman viral. Ngomong sama Bu RT, tidak punya kewenangan, malah sak kampung ngerti kabeh. Ya, gimana Bu? Leboke nang grup meneh. Ya, ngerti kabeh sak kampung. Nah, baik, jadi intinya kalau mau mengadukan, adukanlah kepada penguasa, boleh. Itu tidak termasuk ghibah. Kepada pihak yang berwajib, polisi tidak termasuk ghibah. Kepada hakim tidak termasuk buka aib, supaya dengan harapan dapat jalan keluar. Itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian diadukan
lewat Bu RT, lewat grup, nah itu bukan mencari penyelesaian masalah, tambah masalah. Nong grup suaranya wong oke, wong werno. Apalagi di situ sudah ada bibit KWT wis sebelumnya ada yang tidak suka, ngompor-ngompor itu. Masalahnya bukan selesai, malah bertambah luas, tambah runyam.